Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Nur Asal Koliatin NIM 181910024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bertopik Project Based Learning. Apa sih Project Based Learning itu? Nah, jadi Project Based Learning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Jadi di sini mungkin ada topik yang bisa dijadikan aja sebagai project-based learning. Nah, di situ siswa itu ditugaskan untuk menginvestigasi lebih dalam, jadi untuk untuk mencari informasi yang lebih mendalam lagi mengenai topik itu, cocok atau tidaknya dijadikan sebagai project-based learning. Nanti siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot nyata dan relevan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik project-based learning. Yang pertama yaitu centrality. Centrality yaitu pusat dalam pembelajaran. Jadi centrality di sini yaitu pusat pembelajaran pada project-based learning. Selanjutnya ada rating question. Nah, di sini rating question itu difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Selanjutnya ada constructive investigation. Pada project-based learning, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri. Di sini guru sebagai fasilitatornya. Selanjutnya yaitu ada autonomi. Project-based learning menuntut student center siswa sebagai problem solver dan masalah yang dibahas. Yang terakhir yaitu ada realisme. Di sini realisme yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Selanjutnya yaitu ada sintak project-based learning. Yang pertama yaitu ada pertanyaan mendasar. Nah, pembelajaran pada project-based learning itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu question, yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Selanjutnya ada mendesain perencanaan produk. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan di sini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan, esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Nah, di sini guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Misalnya seperti waktu penyelesaian proyek harus jelas. Kemudian peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Nah, jika proyek itu membutuhkan waktu yang lama, maka guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Yang selanjutnya yaitu mengawasi jalannya proyek. Jadi di sini
sebagai mentor yang bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih peran masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian terhadap produk. Nah, penilaian kenapa harus dilakukan? Karena penilaian itu akan membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, penilaian harus dilakukan saat masing-masing kelompok peserta didik mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Kemudian ada evaluasi. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, di sini project based learning dapat diterapkan pada materi apa sih? Nah, di sini setahu saya atau menurut saya, project based learning itu sangat cocok digunakan untuk pembelajaran IPA. Pada materi apa saja itu bisa digunakan untuk project based learning ini. Selanjutnya, yaitu ada syarat-syarat project based learning. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, yaitu pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Kemudian yang ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Dan syarat yang terakhir untuk project based learning yaitu pendidik harus menyesuaikan waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan untuk dilakukan. Nah, di sini saya menyantumkan RPP sebagai contoh dari project based learning ini. Di sini pada materi bioteknologi, di sini kompetensi intinya bisa dilihat ya, bisa dibaca. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik yang mampu menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dengan baik. Kita langsung saja ke langkah-langkah pembelajarannya. Di sini pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi orientasi dan motivasi. Kemudian pada kegiatan inti itu ada penentuan proyek seperti yang tadi telah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang di sini kedua, perencanaan penyelesaian proyek. Dan yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, bisa dilihat yaitu seperti apa aja yang harus diatur. Kemudian yang keempat, menyelesaikan proyeknya. Selanjutnya yaitu menyusun laporan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, di sini biasanya dilakukan evaluasi oleh guru. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian. Nah, saya juga menyantumkan LKPD
sebagai contoh proyek besar ini. Di sini LKPD ini memuat tentang membuat tape dari berbagai jenis bahan. Bisa dilihat ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya ketika menyampaikan materi tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.